Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Dan tidak lupa saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang menunaikan ibadah puasa. Terutama kepada Pak Kakanwil, Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Yang saya hormati Bapak Kakanwil, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Bali beserta jajaran. Yang saya hormati sahabat saya Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, para sekretaris kabupaten, para sekretaris daerah kabupaten kota, kolega-kolega saya semua yang saya hormati dan saya banggakan, para pimpinan perangkat daerah baik Bapeda, kemudian Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, tingkat provinsi dan kabupaten kota sebali, serta para pimpinan satuan kerja, kementerian, lembaga, lingkup, kanwil, ditjen, perbendaharaan, dan juga sahabat-sahabat semua, para kepala KPPN, lingkup kanwil, ditjen perbendaharaan Provinsi Bali, serta seluruh peserta FGD yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya atas nama pemerintah Provinsi Bali menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kakanwil, sahabat saya Pak Tri Budianto, yang dengan terus-menerus sangat tekun untuk menyampaikan informasi atau perkembangan tentang baik kondisi fiskal kita, kebijakan fiskal kita maupun strategi fiskal kita di Bali untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini yang memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap perekonomian kita di Bali dan lebih khusus lagi kepada fiskal kita di daerah. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Kakanwil dan segenap jajaran. Yang kedua, kami menyambut baik pelaksanaan FGD ini tentang diseminasi kajian fiskal regional Bali dan juga penyampaian informasi tentang kondisi fiskal kita di triwulan 1 tahun 2021 ini. Tentu hal ini sangat baik dan sangat berguna, bermanfaat bagi kita semua. Izin Pak Kakanwil, jadi laporan kajian yang diberikan kepada saya sudah saya baca, termasuk sampai kepada kesimpulan dan rekomendasinya. Saya sudah cermati satu persatu dan ternyata sangat baik untuk menjadi referensi kita di dalam mengelola fiskal kita di daerah untuk paling tidak untuk 1 tahun ke depan di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini dan juga kita masih menghadapi ketidakpastian tentang perekonomian kita. Saya mewakili teman-teman pemerintah Kabupaten Kota Sebali sekali lagi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena Pak Kakanwil terus mengikuti kondisi perekonomian kita di Bali. Kita ketahui bersama pada masa pandemi ini perekonomian kita di Bali mengalami kontraksi yang cukup dahsyat. Pertumbuhan ekonomi kita minus 9,31% di tahun 2020. Ini adalah pengalaman yang belum pernah kita alami sebelumnya di dalam mengelola perekonomian daerah. Karena ini satu pengalaman baru, tentu saja kami semua dalam tanda petik masih gelagapan menghadapi situasi ini. Pendapatan daerah mengalami situasi yang sangat sulit ya, karena sumber-sumber pendapatan daerah terpenting kita justru merupakan hantaman yang paling kuat atau mengalami hantaman yang paling kuat dari COVID-19 ini. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah kabupaten kota sumber pendapatan utamanya itu adalah
dari aktivitas kepariwisataan. Ya, kalau konkretnya itu sumber-sumber pendapatan kita berasal dari akomodasi, makanan, dan minuman. Karena kepariwisataan ini mengalami tekanan yang sangat dahsyat, hampir kepada titik nol. Kalau wisatawan mancanegara titiknya memang nol, ya, tapi kalau wisatawan domestik memang masih ada dinamika sedikit saja, terutama pada momen-momen tertentu, misalnya tahun baru, hari raya. Tetapi secara overall, tekanan terhadap sumber pendapatan ini luar biasa. Sehingga hal ini sangat mengkerutkan kondisi fiskal kita di daerah, terutama kabupaten kota yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sektor pariwisata. Tetapi kita semua, kawan-kawan semua harus bersyukur karena di tengah situasi seperti ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah meluncurkan beraneka macam kebijakan fiskal yang bisa menolong agar perekonomian kita tetap berdenyut. Saya terus mendapatkan informasi dari Pak Kakanwil tentang aneka skema kebijakan dari pemerintah pusat yang diluncurkan kepada daerah, baik kepada pemerintah daerah melalui skema-skema di APBD maupun yang langsung kepada masyarakat di daerah. Jadi kebijakan ini ada dua, ada kebijakan fiskal untuk menolong fiskalnya daerah dalam arti APBD-nya, dan ada kebijakan yang ditujukan langsung kepada masyarakat agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak. Ya, kita daerah juga telah memanfaatkan stimulus-stimulus itu dengan baik. Ya. Berbagai kebijakan yang diberikan kepada pemerintah daerah telah memanfaatkannya. Misalnya dana PEN untuk subsidi pariwisata, ada persentase untuk pemerintah daerah, ada persentase untuk industri. Sudah terlaksana dengan baik. Kemudian juga skema-skema yang langsung ditujukan kepada masyarakat, seperti misalnya bantuan langsung tunai yang ditingkatkan nominalnya, diperluas coveragenya, kemudian KUR yang direlaksasi, diperluas coveragenya, dipermudah persyaratannya. Ini juga telah membantu pergerakan ekonomi masyarakat, dan ini sudah terserap dengan baik karena para stakeholder juga melaksanakan kebijakan ini dengan baik. Industri perbankan kita di Bali juga telah melaksanakan kebijakan ini dengan baik. UMKM kita juga telah menyerap stimulus-stimulus ini dengan baik, sehingga perekonomian kita di Bali masih tetap bisa berdenyut meskipun denyutannya itu tidak lagi seperti sebelum pandemi COVID, tetapi masih berdenyut. Kepada pemerintah daerah juga telah dialokasikan beberapa skema yang bisa memperkuat fiskal daerah. Nah, ini kemudian berkolaborasi antara fiskal atau bantuan fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah dan juga fiskal yang diberikan langsung kepada masyarakat. Ini telah bersinergi menggerakkan turbin perekonomian kita di Bali, sehingga aktivitas perekonomian masyarakat kita masih bisa berjalan, sehingga pandemi COVID ini tidak sampai menimbulkan penderitaan yang sangat luas bagi masyarakat kita, meskipun sesungguhnya tetap kita rasakan, tetapi sekali lagi kebijakan fiskal ini telah mampu menolong kehidupan ekonomi kita. Bagi kami pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, harus bisa memanfaatkan kebijakan-kebijakan fiskal atau skema-skema fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat ini dengan sebaik-baiknya. Ya, seperti misalnya dana desa, bagaimana itu bisa diserap dengan cepat dan kemudian langsung dieksekusi sesuai dengan arahan-arahan kebijakan itu. Maka saya juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Kakanwil, saya tindak lanjuti untuk bisa melakukan akselerasi. Ya, untuk dana desa, Pak Kakanwil mohon izin saya telah koordinasikan dengan teman-teman baik di Dinas PMD Provinsi maupun Kabupaten Kota untuk melakukan percepatan perubahan regulasi berupa
penetapan peraturan bupati atau peraturan wali kota saat ini sudah berjalan. Ada beberapa kabupaten yang sudah merealisasikan, ada beberapa kabupaten yang sedang di Biro Hukum proses fasilitasi peraturan kepala daerahnya, dan saya sudah minta kepada Kepala Biro Hukum untuk melakukan percepatan sehingga bisa kita gerakkan. Demikian juga dana DAK fisik, dana alokasi fisik, ini saya sudah minta kepada Dinas PU untuk segera bisa mengeksekusi, dan saat ini beberapa sudah berada di ULP untuk proses tender. Nah, saya mohon juga teman-teman di kabupaten, ada Pak Sekda kabupaten kota yang hadir pada kesempatan ini, mohon memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Ketika kondisi fiskal daerah menghadapi situasi yang sulit, dan saya tahu sangat sulit karena sumber-sumber pendapatan daerah boleh dikatakan mengkerut bahkan menghilang, maka manfaatkanlah stimulus kebijakan fiskal dari pemerintah pusat ini. Itu pilihan yang harus kita manfaatkan dengan cepat. Sebab kalau tidak, maka aliran uang ke masyarakat ini akan terhenti. Pada saat situasi seperti ini, maka government expenditure ini memiliki peran yang sangat penting. Sekali lagi, belanja pemerintah ini memiliki peran yang sangat penting untuk menghidupkan perekonomian daerah. Oleh karena itu, maka skema-skema kebijakan fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat harus direspon dengan cepat, direalisasikan dengan cepat. Ya. Jangan lagi masih ada perlambatan-perlambatan atau semua kendala-kendala birokrasi, kendala-kendala administrasi harus dicoba, diupayakan, dipotong, dipangkas, atau paling tidak digerakkan supaya menjadi lebih cepat. Sehingga dengan demikian, maka insentif-insentif ini bisa segera dialirkan ke masyarakat. Maka perekonomian kita akan tetap berdenyut. Jangan lupa kawan-kawan semua, pada tahun 2021 ini kita telah merencanakan satu pertumbuhan ekonomi positif. Jadi untuk Bali kita sudah merencanakan pertumbuhan ekonomi positif tahun 2021 ini. Ini tentu menjadi tantangan. Memang asumsi kita COVID ini akan berakhir di penghujung tahun 2020. Ternyata masih berlangsung sampai hari ini. Dinamika COVID pun masih sangat tinggi. Artinya kita masih berada dalam situasi ketidakpastian. Namun demikian, kita semua dan saya yakin pemerintah kabupaten kota juga telah menetapkan rencana pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun 2021. Ini tantangan bagi kita semua yang harus kita upayakan bersama. Oleh karena itu, maka sekali lagi kajian fiskal regional yang disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali ini harus kita baca dengan baik dan kemudian kita manfaatkan dengan baik untuk konsolidasi fiskal kita di daerah sehingga kita memiliki kekuatan untuk terus menggerakkan perekonomian daerah kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Bali, kami menyampaikan apresiasi, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Kakanwil dan jajaran yang terus mendorong kami untuk menggerakkan pemanfaatan skema kebijakan-kebijakan fiskal dari pemerintah pusat untuk menolong, membantu menggerakkan perekonomian daerah ini. Saya mengajak para sekretaris daerah kabupaten kota untuk menyikapi hal ini dengan baik dan kemudian menggerakkan birokrasinya untuk memanfaatkan skema-skema ini dengan sebaik-baiknya agar perekonomian masyarakat di masing-masing kabupaten kota dapat bergerak lebih cepat lagi. Kalau ada yang kurang dalam saya menyampaikan keynote speech ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih pada Pak Kakanwil, terima kasih kepada kawan-kawan semua, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya dari Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha. Tadi juga saya dengar ada Pak Prof. Kemang Bendese. Mudah-mudahan bisa membantu kami untuk memberikan perspektif yang lebih luas lagi, yang lebih kuat lagi dalam upaya kita memperkuat konsolidasi fiskal kita di daerah untuk menggerakkan perekonomian kita yang lebih cepat lagi. Terima kasih, saya tutup dengan para mesanti.
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya.